Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Duhastuti dengan NIM 4304302000160. Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus bullying. Dalam artian, kita akan memberi psikoedukasi mengenai stop bullying tersebut. Nah, mungkin kita semua menganggap bahwa bullying itu hanya sebatas diminta uangnya, ditindas di kamar mandi, dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya, bullying itu sangat luas, di mana dalam definisinya, bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, yang di dalamnya merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama adalah kontak fisik secara langsung, di mana tindakan ini bisa berupa memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Kemudian yang kedua adalah kontak verbal langsung, di mana tindakan ini bisa seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan atau name calling, sarkasme, merendahkan atau put downs, mencela, mengejek, dan juga mengintimidasi serta memaki dan menyebarkan gosip yang tidak benar. Kemudian yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung, di mana tindakannya bisa dilihat dari tatapan dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Bisa disertai oleh bullying fisik ataupun verbal. Nah, kemudian yang keempat ada perilaku nonverbal tidak langsung, di mana tindakannya bisa seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah cyberbullying, di mana tindakan ini bisa seperti menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, atau rekam video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan sebagainya. Kemudian ada pelecehan seksual, di mana kadang tindakan pelecehan ini dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Nah, yang selanjutnya adalah dampak bullying. Nah, dampak bullying ini dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan, di mana bullying ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental. Nah, pada kasus berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti adanya bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari bullying ini yang pertama adalah dampak bagi korban, bisa berupa depresi dan juga marah, kemudian rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik, kemudian menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa. Kemudian yang kedua adalah dampak bagi pelaku, di mana pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, yaitu cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, dengan tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi rendah terhadap frustasi, kemudian memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Kemudian dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jadi jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan juga perilaku kriminal lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dampak bagi siswa yang menyaksikan bullying. Nah,
atau disebut juga dengan bystander. Jika bullying ini dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial dalam kondisi ini. Nah, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Adapun solusi mengatasi permasalahan ini bisa dilakukan dengan cara beberapa pencegahan, di mana pencegahan ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang pertama adalah pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar satu, dia mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Kemudian, anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya. Kemudian, anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying yang terjadi atau melerai atau mendamaikan, dan mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, ataupun masyarakat. Nah, yang kedua, pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola asuh anak. Misal dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, kemudian memberikan lingkungan dengan penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, kemudian bisa dengan membangun rasa percaya diri anak dan memupuk keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Nah, yang ketiga, pencegahan melalui sekolah, di mana bisa dilakukan dengan cara merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisi pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Kemudian bisa dilakukan komunikasi efektif antara guru dan murid. Kemudian juga bisa dilakukan diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Kemudian menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian yang terakhir, bisa dilakukan dengan pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, dimulai dari tingkat desa ataupun kampung, dari perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat atau PATBM gitu. Nah, yang selanjutnya, penanganan menggunakan intervensi atau pemulihan sosial atau disebut juga dengan rehabilitasi merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah, di mana pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif atau bullying ini bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah, supaya komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama, yaitu penghormatan, pertimbangan, dan juga partisipasi. Nah, adapun prinsip yang dipegang dalam upaya ini adalah satu, mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Kemudian bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa meminimalisir adanya bullying di sekitar kita dan mencegah adanya bullying di sekitar kita, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan cara menghargai hak dan juga kewenangan orang-orang di sekitar kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.